PPPK 2021. Kali ini mentor PPPK akan membahas mengenai kompetensi profesional yang berisikan materi IPA untuk PGSD. Materi IPA PPPK berdasarkan modul SIM PKB Kemendikbud terdiri atas yang pertama adalah metode ilmiah, materi, dan perubahannya. Kemudian yang kedua adalah energi dan juga gaya. Yang ketiga adalah makhluk hidup dan proses kehidupan. Yang keempat adalah bumi dan alam semesta. Nomor 1. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari zat terdiri dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Kemudian yang keempat, komponen-komponen penyusunan dapat dipisahkan secara fisis. Yang kelima, dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor A, 2 dan 3, B, 1 dan 2, C, 3 dan 4, D, 1 dan 3, E, 4 dan 5. Senyawa adalah zat tunggal berupa gabungan dari dua unsur yang berbeda atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Tidak seperti unsur, senyawa dapat kita uraikan menjadi bentuk sederhana atau menjadi unsur penyusunnya dengan reaksi kimia. Unsur penyusun pada senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa yang terbentuk. Maka, jawaban yang tepat adalah dapat diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana, nomor 2 tepat. Kemudian nomor 3 terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3A. Nomor 2. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat A. Fisika karena berubah rasa dan bau. B. Fisika karena berubah bau dan bentuk. C. Kimia karena tidak ada perubahan rasa. D. Kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. E. Kimia karena berubah ukuran. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam perubahan. Perubahan dibagi menjadi dua setidaknya dalam konteks ini adalah perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia merupakan jenis perubahan yang ditandai dengan adanya pembentukan zat baru. Perubahan yang terjadi tidak dapat dikembalikan. Sedangkan perubahan fisika merupakan perubahan yang berkaitan dengan wujud benda saja, bersifat sementara sehingga perubahan wujud benda dapat kembali ke bentuk asal dan tidak menghasilkan zat baru. Nah, karena ini adalah konteks soalnya segelas susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam, maka terindikasi terbentuknya zat baru yang rasanya masam tersebut, sehingga ini memenuhi kriteria perubahan kimia. Jawaban yang tepat adalah D, kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Nomor 3. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang dilakukan Sari adalah kita bisa menggarisbawahi konteks soal ini adalah menguatkan dugaan. Jadi apa yang disampaikan Sari tadi memang hasil dari sebuah observasi, dari sebuah pengamatan. Namun kata kuncinya di sini, ia menduga air tersebut telah tercemar. Jadi ini hanya berupa dugaan atau baru berupa dugaan atau hipotesa. Nah, sehingga tidak layak konsumsi. Untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak, maka apa yang dilakukan Sari? A. Melakukan eksperimen. B. Menyusun kerangka teori. C. Merumuskan masalah. D. Merumuskan hipotesis. E. Mengolah data. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu langkah demi langkah apa yang harus dilakukan seseorang untuk membuktikan apakah hipotesisnya benar atau salah. Secara sederhana, kita bisa mengetahui untuk menguatkan suatu dugaan tersebut,
langkah konkret yang harus dilakukan adalah tahap selanjutnya setelah hipotesis itu dalam metode ilmiah, yaitu adalah melakukan eksperimen. Secara sederhana, eksperimen bisa diartikan sebagai sekumpulan pengujian terhadap hipotesis. Tujuan dari eksperimen adalah menyelesaikan suatu permasalahan atau membuktikan suatu hipotesa yang ada. Eksperimen merupakan alat terkuat atau penguat di dalam perangkat ilmiah untuk menguji suatu hipotesis, sehingga jawaban yang tepat adalah A, melakukan eksperimen. Nomor 4. Terdapat 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. Dan 5. Menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah, jika kita urutkan, urutan metode ilmiah secara ringkas adalah yang pertama, merumuskan masalah. Maka, merumuskan masalah yang ada di nomor 2 adalah urutan pertama. Yang kedua, menyusun suatu kerangka teori. Dan yang ketiga, merumuskan hipotesis. Berarti menyusun hipotesis merupakan urutan yang kedua, sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Kemudian yang ketiga adalah, atau urutan metode ilmiah. Untuk lebih lengkapnya, nah itu adalah setelah hipotesis adalah melakukan eksperimen. Maka mengadakan eksperimen adalah urutan yang ketiga. Kemudian setelah itu mengolah data dan analisis hasil eksperimen. Maka hasil eksperimen menempati posisi yang keempat. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Maka jika kita urutkan adalah 2, 3, 4, 1, dan 5. Yang sesuai dengan urutan di atas adalah yang D, 2, 3, 4, 1, dan 5. Demikian video pembelajaran kali ini berisikan kompetensi teknis profesional untuk pelajaran IPA untuk PGSD. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini, dan saksikan terus video-video yang ada pada Mentor PPPK dan ikuti tryout nasional yang kami selenggarakan. Terima kasih, salam cerdas, salam hebat, Sobat PPPK.